Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Sultan Dirgam. Di video kali ini aku bakalan kasih tahu kalian ataupun mengajarkan kalian nih sedikit tentang pembuatan vektor di CorelDRAW. Jadi kemarin-kemarin itu aku sudah membuat video tentang vektor di CorelDRAW, tapi dengan mode cepat ataupun speed art. Nah, kalian cuma bisa nikmatin videonya dan proses akhirnya itu seperti apa. Tapi di video kali ini aku bakalan kasih tahu kalian nih cara pembuatan vektor di CorelDRAW itu seperti apa. Jadi hal-hal yang perlu kalian siapkan itu adalah pertama laptop ataupun komputer, karena vektor di CorelDRAW ini menggunakan komputer bukan menggunakan handphone. Yang kedua, aplikasi CorelDRAW-nya. Nah, di sini aku sudah menyediakan di kolom deskripsi, bisa kalian download. Di situ juga aku sudah meletakkan langkah-langkah untuk installnya itu seperti apa. Nah, jadi kalian tinggal ikutin dan kalian pasti bisa untuk install aplikasi CorelDRAW-nya nih. Setelah itu, gambar ataupun foto yang kalian punya yang mau kalian jadikan vektor desain itu juga harus kalian persiapkan untuk membuat vektor. Kalau nggak ada itu, apa yang mau kalian buat? Oke, selanjutnya itu waktu. Jadi di sini kalian harus mempersiapkan waktu. Jadi pembuatan vektor ini tidak secepat yang kalian bayangkan. Bisa berjam-jam maupun berhari-hari. Kalau misalnya kalian mau sedetail mungkin hasil vektornya, itu kemungkinan bisa berhari-hari kalian membuatnya. Oke, mungkin itu sih yang kalian harus persiapkan. Dan jangan lupa nih, kalian harus subscribe, hidupkan loncengnya, like video ini, dan juga komen, share video ini ke teman-teman kalian. Karena berbagi ilmu selagi gratis, kenapa enggak? Oke, kalau semuanya sudah dipersiapkan, kita langsung ke praktikumnya. Jangan lupa kalian ikutin sendiri di rumah. Nah, kalau misalnya kalian sudah install aplikasi CorelDRAW-nya, dan di situ aku punya CorelDRAW X8 ataupun versi 18. Dan juga di sini aku sudah sediakan satu gambar ataupun satu gambar objek yang mau aku jadikan vektor desain nih. Di sini aku sebagai contoh aja ya. Aku ambil foto burung. Di sini aku ngambilnya di Google aja sih untuk contoh kalian aja nih. Nah, di sini aku mau jadikan burung ini desain vektor. Aku menggunakan tools yang pertama itu 3-point curve tool. Nah, di sini cara penggunaannya bisa kalian klik pada bagian objek yang mau kalian buat. Contohnya, aku mau ngebentuk kepalanya dulu nih, bagian kepala sampai ada hitam, warna hitam terakhir. Itu aku bikin kepalanya dulu ya. Jadi caranya itu klik pada ujung bentukan objek yang kalian punya. Di sini aku contohkan di sini aja ya. Klik, terus kliknya itu ditahan sampai kira-kira mau kalian bentuk lekukan pada gambar yang kalian punya. Aku taruh di sini. Setelah itu lepas dan jangan diapa-apain. Untuk membentuk lengkungan itu kalian tarik sampai kira-kira sudah membentuk posisi yang pas pada objek yang kalian punya. Nah, seperti ini. Oke, itu bisa kalian ulang dengan cara kalian harus sampai keluar tulisan note nih. Untuk nyambung garisnya membentuk sebuah kepala, kalian harus ini sampai ada tulisan note dan panah patah gitu ya. Supaya bisa kalian beri warna nantinya. Agak susah aku jelasinnya nih. Oke, kalian ulang cara tadi, klik tahan, tarik dan lepas. Setelah itu bentuk lekukannya. Oke, di sini aku bakal percepat videonya. Nah, kalau misalnya sudah kalian selesai nih kasih garisnya, itu jangan langsung kalian kasih warna, karena kalian juga harus membuat bagian mulut, harus kalian membuat bagian mata dan shadow yang ada di bagian wajahnya nih. Jadi kalau misalnya kalian kasih warna, ketutup apa yang mau dilihat gitu kan. Jadi kita buat matanya terlebih dahulu. Caranya sama, klik, lepas, tarik, gitu-gitu aja terus sampai bentuk objek yang kalian mau.
Oke, di sini aku sudah bikin bagian mata, habis itu aku bikin bagian mulutnya. Dan ingat ya, harus sambung menggunakan ini yang sampai ada tulisan note-nya. Kalau nggak disambung, itu hasilnya bakalan seperti ini. Ini di sini tidak tersambung, dan ada biasanya itu ada sedikit gini, sedikit aja gitu kelewat. Nah, contohnya seperti inilah. Jadi kelihatannya itu seperti nyambung padahal dia belum nyambung. Kalau belum nyambung nggak bisa kalian kasih warna, tapi kalau misalnya sudah nyambung dari ujung ke ujung, contohnya seperti ini, bisa kalian kasih warna nanti. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Oke, untuk pembuatan vektor cuman kayak gitu sih. Itu bisa kalian ulang-ulang, maksudnya ulang-ulang di sini tuh dari bagian kepala kalian membuat bagian badannya, terus ada kaki kalian buat kakinya. Setelah itu kalau buat background ataupun gambar rumah dan lain-lain vektor, kurang lebih yang aku gunakan itu nggak banyak nih toolsnya. Nah, kalau penggunaan warnanya, bisa kalian klik dulu objek yang sudah kalian buat, yang kalian garisin tadi. Nih di sini aku mau kasih warna matanya hitam dan ini putih. Udah, gitu aja. Nah, kalau misalnya kalian mau lebih detailnya lagi, di sini ada kayak apa ya namanya, pantulan cahaya nih. Di sini ada lebih hitam, sedikit lebih hitam, dan di sini ada warna putih. Di sini bisa langsung kalian tambahkan. Nah, kurang lebih seperti ini. Biar aja dulu berantakan, karena supaya kita bisa bikin objek-objek tambahan yang mau kita buat nantinya. Di sini lebih hitam dan di sini lebih keabu-abuan. Di sini tadi warnanya putih dan ini warnanya putih. Kalau misalnya kita hilangkan garisnya, bakalan seperti ini. Dan ini kan terlalu tebal nih. Nah, jadi bisa diperkecil lagi, bisa kalian edit sesuka hati kalian. Terkadang vektor itu warnanya tidak apa ya, sesuai hati sih. Warnanya bisa, matanya mau kalian kasih warna agak gelap, nggak harus untuk membuat vektor itu warna sesuai dengan objek aslinya. Nah, kurang lebih seperti ini untuk penggunaan warna. Kalau misalnya mau lebih ke tipisin lagi warnanya, aku pakai yang namanya transparansi tools. Nah, di sini seperti dia bakalan nampak warna di bawahnya. Kalau kayak gini biasanya aku bakalan nggak aku potong, iya aku potong sih, sampai membentuk lekukan terakhir. Nah, kurang lebih seperti ini. Kalau misalnya ini ikut, aku tambah titik lagi di sini biasanya. Nah, jadi kayak gitu. Oke, mungkin kurang lebih caranya ya kayak gitu. Kalau misalnya kalian mau bikin warna yang bisa dibilang itu gradasi ya, kurang lebih itu namanya gradasi. Ini bisa digunakan nih di sini nih. Aku bikin dulu ya. Di sini ada bagian putih sedikit. Oh iya, kalau misalnya garisnya kalian terlalu tebal, itu bisa kalian gunakan, kalian blok dulu, dan di sini ubah ke highline. Otomatis dia lebih tipis garisnya. Oke, aku contohkan satu penggunaan warna lagi.
Sini aku mau ambil putihnya, dan di sini nah di sini warnanya itu agak samar-samar gitu, nggak putih, nggak merah, nggak terlalu gelap, nggak terlalu terang. Jadi kalau udah seperti ini aku pakai yang namanya itu color eyedrop tool. Nah, aku ambil warna paling ujung biasanya, mendekati warna paruhnya. Di sini setelah itu aku pakai yang namanya interactive tool. Ini tarik sampai sini, dan nah di sini bisa pakai ini lagi ke sini. Ini warna yang sudah kedeteksi gitu, apa yang sudah ya gitulah tersave gitu. Nah terus ini warnanya tadi agak keputih-putihan ya. Nah jadi kurang lebih seperti ini. Di sini bisa kalian atur juga ketebalan dari warnanya. Nah kurang lebih seperti ini. Dan ini juga itu ambil dari ujung. Mungkin yang ini bisa ngambil dari yang sini ya, karena kan kurang lebih sama warnanya. Nah dan di sini aku langsung pakai di sini ada warna kuning nih, jangan lupa dibuat dulu. Aku bikin dulu. Oh ya, kalau misalnya kalian ada salah nih, kayak misalnya garisnya itu kelewatan ataupun tidak sesuai dengan objeknya nih, nggak lurus gitu. Jadi kalian mau ngulangnya itu klik Ctrl plus C, maksudnya Ctrl sama Ctrl sama Z. Jadi klik Ctrl sama Z, dia bakalan undo ataupun menuju ke sebelum kalian buat garisnya. Kalian tidak perlu untuk delete semuanya, jadi kalian perlu pakai Ctrl Z aja. Oke, kalau udah kayak gini aku mau bikin satu warna lagi. Sini agak kekuningan ya. Ini kalau misalnya kalian mau menghilangkan garisnya itu, sini aku kasih warna dulu. Menghilangkan garisnya itu bisa kalian pakai ini nih, yang di ujung kanan dekat warna itu. Kalian bisa pakai itu dan kalian hilangkan garisnya. Caranya klik kanan aja, klik kanan pada silang itu. Nah ya kurang lebih pembuatannya seperti itu ya. Jadi bisa kalian coba-coba sendiri di rumah, kalian praktekkan. Kurang lebih seperti itu, dan ya bisa dibilang gampang-gampang susah sih. Kalau nggak kalian coba bakalan susah. Kalian cuman mikir, aduh males lah, aduh susah lah bikin kayak gini. Kalian nggak bakalan bisa kalau kayak gitu. Jadi kalian harus coba dari awal sampai selesai. Yang aku bilang tadi itu kalian harus mempersiapkan waktu, karena ya pembuatan vektor ini tidak secepat yang kalian bayangkan. Oke, kurang lebih seperti itu cara pembuatan vektor di CorelDRAW. Nah, kalau aku bikin vektor ya kayak gitulah caranya. Jadi cara itu bisa kalian teruskan, dan aku sampai situ aja karena ini adalah contoh untuk kalian aja nih, untuk kasih tahu kalian apa yang harus digunakan dan pemberian warnanya dan lain-lain.
Dan juga jangan lupa untuk dicoba-coba sendiri di rumah. Semoga berhasil dan terima kasih kalian sudah menonton video aku. Semoga bermanfaat dan terus support channel aku supaya aku bisa kasih informasi lainnya dan memberitahu cara-cara ataupun tutorial lainnya untuk kalian nih. Oke, jangan lupa untuk subscribe, hidupkan loncengnya, like video ini, jangan lupa juga untuk komen di bawah tentang video aku ini seperti apa, kalian komen di bawah. Dan jangan lupa juga untuk share ke teman-teman kalian, karena berbagi ilmu selagi gratis, kenapa enggak? Oke, tunggu video lainnya dari Sultan Dirgam. Bye-bye.